Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini di minggu terakhir di bulan Agustus ini, mari kembali lagi kita dengan segenap hati kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Walau setiap kondisi kita mungkin hari ini tidak menentu, kita mengalami gelisah, mengalami kegundahan, atau mungkin kita ada juga yang mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Tapi mari kita terus bersuka cita dan kita berharap kepada setiap janji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa pada hari ini. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat setiap pekerjaan Tuhan yang selalu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Lewati suka dan duka, kami akan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami rindu dan siap untuk memuji, membesar, mengagungkan nama Tuhan di atas kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, Tuhan hadir dalam setiap pujian kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Inilah doa dan harapan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan. Dengan Tuhan kita dapat melakukan setiap perkara dahsyat dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari setiap kita yang percaya bahwa setiap janji Tuhan nyata dalam hidup kita, mari kita naikkan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Mari percaya bahwa dengan Tuhan, Dia sanggup melakukan pekerjaan dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang dahsyat. Bersyukur padamu Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
luar biasa dalam hidup kita. Kita percaya bahwa setiap musim kita ada yang namanya batu, adanya namanya jalan yang berkerikil, tapi kita percaya bahwa setiap janji Tuhan selalu indah seperti pelangi dalam hidup kita. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Mari dengan penuh sukacita kita terus memuji nama Tuhan. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah, percaya Kau Tuhan. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Percaya bahwa setiap kasih Tuhan selalu menghibur kita apapun keadaan kita, baik itu suka dan duka. Percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Kau baik Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya Tuhan, segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami ingin terus mengagumi Tuhan. Mengagumi Tuhan yang melakukan setiap perkara besar dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Tuhan berfirman, Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan. Dan
dan firman-Mu yang akan selalu menjadi pelita dalam hidup kami Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari setiap kita percaya bahwa Tuhan adalah jaminan hidup kita. Amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kami percaya bahwa Tuhan menjamin setiap hidup kita. Lewati setiap masalah, lewati setiap percobaan, kita percaya Tuhan hadir. Mari kita sembah Dia, kita mengagungkan Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, ajaib Kau Tuhan. Oh, perbuatan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Haleluya, Kau baik, Engkau baik Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir dalam hidup kami. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu memimpin langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu sedang jemaat, sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus, aku cinta padamu. Yesus,
percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan menyatakan setiap mujizat Tuhan dalam hidup kami. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami percaya dan berserah kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Mengurapi hamba-Mu, Tuhan siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita berjumpa dan berbakti kepada Tuhan. Tema firman Tuhan, Allah kita Maha Kuasa. Saudara-saudara kekasih, Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita layani adalah Allah yang Maha Kuasa. Kapan Allah ini ada? Saudara-saudara kekasih, sebelum semuanya ada, Allah sudah ada. Allah kekal selama-lamanya. Dia disebut Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Allah kita ini Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk kita manusia, adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita selalu merawat langit dan bumi itu sampai hari ini. Lihat saja planet-planet yang ada di angkasa, jutaan jumlahnya, dan mereka beredar pada porosnya, tidak benturan satu sama lain. Bumi beredar mengelilingi matahari dengan teratur. Itu karena Allah yang Maha Kuasa merawat bumi kita ini. Matahari berada di tempatnya, juga tidak membentur bumi ini. Bulan ada di sekitar bumi itu dan beredar mengelilingi bumi dengan teratur. Dan Allah kita Allah yang merawat langit dan bumi, menciptakan musim kemarau, musim hujan untuk menyuburkan bumi ini. Sehingga kita manusia bisa menikmati makanan dan minuman, karena Tuhan tetap memelihara bumi ini. Sinar matahari bercahaya pada waktunya, dan kita melihat bulan pun bercahaya pada malam hari pada waktunya. Luar biasa Tuhan Allah. Karena itu ada firman terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Itulah Allah. Kita hidup oleh anugerah Tuhan Allah yang Maha Baik. Allah memberikan udara yang segar, oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita semua, tersedia semuanya di bumi ini. Tuhan adalah Allah yang ajaib, Allah yang maha besar dan maha kuasa.
patutlah saudara-saudara kita menyembah Dia, beribadah kepada Dia. Patutlah kita mengasihi Dia. Apalagi Dia telah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini, menanggung penderitaan dan sengsara, untuk mengampuni dosa dunia, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah yang luar biasa adanya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31 begini bunyinya, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudara kekasih, selanjutnya orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saudara, Tuhan yang Maha Kuasa itu menyediakan makanan minuman bagi umat manusia, terutama bagi saudara-saudara yang berbakti kepada Tuhan. Lihat saja perjalanan bangsa Israel. Kira-kira ada 2 juta orang dipimpin Nabi Musa dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Coba saudara-saudara, mereka tidak bercocok tanam, mereka tidak beternak, tetapi Tuhan memberkati mereka secara luar biasa. Ketika mereka kelaparan, dan namanya manusia suka bersungut-sungut, ada ayat di dalam Keluaran 16 bunyinya begini, Aku, yaitu Tuhan, telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara, Allah itu peduli terhadap kebutuhan hidup manusia. Coba pikir dan bayangkan bangsa Israel dalam perjalanannya itu. Tuhan pelihara, Tuhan memberikan makanan yang cukup untuk mereka dalam perjalanan. Saudara-saudara yang kekasih, di sini Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, mereka akan makan daging. Pada waktu sore, burung puyuh, jumlahnya ribuan, saudara, turun ke bawah. Dan bangsa Israel bisa memungut burung itu dan mengolah menjadi daging yang enak rasanya. Dan di pagi hari Allah menurunkan mana, yaitu roti dari surga, dan mereka ambil seorang satu gomer. Kita melihat mereka makan roti, makan mana sampai kenyang. Air yang Tuhan sediakan dari gunung yang memancar itu luar biasa adanya. Tuhan pelihara orang-orang Israel
dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Ya, mereka hidup dengan sukacita. Mereka cukup sandang pangan papan. Luar biasa Tuhan. Apalagi saudara-saudara yang hidup takut kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan khawatir perihal makan minum. Kita melihat di sini, kita berada di zaman pandemi, ya, COVID virus. Kita menghadapi krisis ekonomi, tetapi anak-anak Tuhan tidak akan kekurangan, saudara. Sungguh, Tuhan akan tetap pelihara saudara di tengah-tengah krisis ekonomi negeri kita ini. Maka itu, saudara, tingkatkan mutu ibadah saudara kepada Tuhan. Tingkatkan pelayanan saudara kepada Allah kita. Ya, berbakti dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan peduli terhadap kebutuhan hidup saudara. Yesus menyampaikan khotbah, jangan khawatir perihal makanan. Tengok, burung-burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan, sehingga mereka pun tidak seekor pun jatuh di luar kehendak Bapa yang di surga. Jadi burung-burung saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi saudara semua, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berbakti kepada Tuhan. Kita lihat di sini di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Adakah di antara saudara yang mengalami beban yang berat karena tekanan ekonomi? Adakah saudara yang mengalami keadaan letih lesu karena problem rumah tangga, masalah-masalah tertentu yang saudara tidak bisa atasi? Datang kepada Yesus. Yesus berjanji, datanglah kepadaku, kata Tuhan Yesus, dan Dia akan memberikan kelegaan kepada saudara. Dia akan membuka jalan. Dia akan memberkati saudara. Keluarga saudara diberkati Tuhan. Tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dia peduli terhadap kebutuhan saudara. Saudara yang mengalami sakit penyakit pun datang kepada Yesus. Mohon penyembuhan. Dia adalah Tuhan kita, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudara-saudara kekasih, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan peduli terhadap saudara. Datanglah kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan putus pengharapan. Dia memberikan pertolongan kepada orang yang datang kepada Yesus. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Pencipta langit dan bumi, Engkau sungguh Tuhan, Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan adanya. Karena itu kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami semuanya. Firman-Mu memberikan kekuatan baru kepada kami semua. Berkati anak-anak-Mu semua melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, saya ingin mendoakan saudara. Karena itu saudara tangan kanan pegang hati masing-masing dan tangan kiri angkat tangan. Yaitu saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, ada persoalan, ada krisis ekonomi dan lain sebagainya.
Saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Mari kita tutup dan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami sudah mendengar firman Tuhan. Sungguh firman-Mu ajaib adanya. Firman-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengenal Allah yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus yang telah mengangkut dosa dunia. Tuhan memikul sakit penyakit kami. Karena itu ya Tuhan, marilah ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau melihat tangan yang terangkat. Tuhan jamah mereka. Ada problem dalam hidupnya, ada krisis dalam hidupnya, ada sakit penyakit dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami perintahkan sakit penyakit jadilah sembuh. Demikian juga berbagai problem hidup, Tuhan angkat itu semuanya. Tuhan berkati anak-anak-Mu semuanya. Tidak ada perkara mustahil di hadapan-Mu. Engkau mengatasi semua problem di dalam hidup anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, amin.